Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Belasan remaja yang hendak balap liar di Kota Makassar ditangkap polisi. Kloter pertama keberangkatan haji, 449 calon haji embarkasi Makassar berangkat ke Tanah Suci. Berpasir putih, ombak yang tenang. Nikmatnya bersantai di pantai Tanjung Bira di Kabupaten Bulukumba. Keterbatasan jaringan internet tak menyurutkan niat para pelajar untuk mendapatkan akses pendidikan yang memadai. Seperti belasan pelajar SMP 13 di Kabupaten Sinjai yang rela mengikuti ujian sekolah di area dermaga Pulau Sembilan. Belasan pelajar tingkat SMP mengikuti ujian sekolah di dermaga Pulau Sembilan Kabupaten Sinjai Senin lalu. Menggunakan laptop serta meja kecil, belasan pelajar tingkat SMP ini serius mengikuti ujian dan menjawab semua soal yang telah disediakan melalui akses daring. Para pelajar itu didampingi oleh tenaga pengajar sekaligus untuk mengawasi proses ujian sekolah itu. Ditemani suara ombak laut, mereka sangat menikmati ujian di dermaga. Meskipun mereka ujian di luar sekolah, karena akses internet hanya bisa dijangkau di area dermaga Pulau Sembilan, tak menyurutkan semangat mereka. Kami karena kondisi jaringan yang tidak stabil, kami berupaya untuk melaksanakan online full ini semaksimal mungkin dengan cara membawa siswa kami ke dermaga. Karena di dermaga jembatan di mana di situ tempat penumpang naik dan turun itu, di situ sedikit agak bagus dan lancar. Sedikit banyaknya pemerintah memperhatikan kondisi sekolah kami yang ada di pulau, karena memang terkendala dengan jaringan listrik dan jaringan internet. Para siswa dan guru berharap negara hadir dan bisa melihat kondisi mereka yang hingga saat ini masih kesulitan jaringan internet. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Sinjai. Kita beralih ke informasi haji, sebanyak 449 calon haji kloter pertama Makassar berangkat ke Arab Saudi melalui Bandara Udara Sultan Hasanuddin Makassar. 1 calon haji gagal berangkat karena hamil. Sementara di kota Parepare, sukacita mewarnai pelepasan 134 calon haji menuju asrama haji Sudiang Makassar. Namanya bisa kapendis. Sebanyak 441 calon haji dari kloter pertama beserta 8 petugas haji tiba di area pemberangkatan haji di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar pada Minggu sore setelah menumpangi puluhan bus dari asrama haji Sudiang Makassar. Satu persatu para jemaah calon haji ini masuk ke dalam pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA1101. Penerbangan akan langsung menuju ke Bandara Internasional Pangeran Muhammad bin Abdul Aziz, Madinah dengan menempuh perjalanan selama 12 jam. Kloter pertama embarkasi Makassar ini yang awalnya berjumlah 450 calon haji, kini berkurang 1 jemaah dan gagal berangkat ke Tanah Suci. Jemaah tersebut dinyatakan dalam kondisi hamil saat menjalani pemeriksaan kesehatan oleh tim medis PPIH embarkasi Makassar di Asrama Haji Sudiang. Ya, hari ini alhamdulillah kita sudah lepas kloter 1 embarkasi Makassar yang berjumlah 420 jamaah dan petugas. Bila mereka semua siap untuk berangkatkan di bandara dan diterbangkan ke Madinah. Pak, kondisi kesehatan para jemaah gimana sih Pak? Dari hasil pemeriksaan Kemarin hasil pemeriksaan kemarin dari tim kesehatan itu alhamdulillah semua lolos bisa berangkatkan kecuali 1 tadi. Kecuali 1 memang ada kendala soal kesehatannya yang bisa itu kan tim kesehatan. Pemeriksaan terakhir itu yang dikategorikan oleh tim kesehatan ketika hamil. Untuk kloter kedua, embarkasi Makassar yang tergabung dari daerah Makassar, Selayar, dan Sidrap diberangkatkan ke Tanah Suci pada Senin malam dengan jumlah total sekitar 450 calon haji.
Di Kota Parepare, sukacita mewarnai keberangkatan 134 orang calon haji pada Minggu siang. Ratusan calon haji yang diberangkatkan ini tergabung dalam kloter 3 embarkasi Makassar. Calon jemaah haji yang diberangkatkan ke Asrama Haji Sudiang Makassar saat ini sebanyak 134 orang. Sementara 2 orang calon jemaah haji asal Parepare lainnya bergabung dengan kloter 26. Jemaah haji tahun 2024 Kota Parepare insya Allah kami akan memberangkatkan sebanyak 136 jemaah haji, yang mana 134 berada pada kloter 3 dan yang lainnya itu di kloter 26 sebanyak 2 orang. Ada beberapa yang batal berangkat dikarenakan yang pertama ada yang memang sakit dan tidak bisa diberangkatkan. Yang kedua ada faktor teknis lainnya seperti ada keluarganya yang tidak berangkat sementara dia sudah masuk kotanya sehingga menunda untuk tahun depan baru bersama keluarganya akan berangkat. Beberapa calon jemaah haji ini dikabarkan batal berangkat karena sakit dan menunda keberangkatannya karena ingin berangkat dengan kerabatnya di tahun depan. Raisa Habu dan Suwardi Gatang melaporkan dari Kota Makassar dan Kabupaten Parepare. Selanjutnya, saya ajak Anda jalan-jalan ke salah satu daerah di ujung Sulawesi Selatan. Ya, Pantai Tanjung Bira di Kabupaten Bulukumba. Berkunjung ke pantai ini tepat sekali kalau sore hari. Lantas seperti apa keindahannya? Berikut liputannya untuk Anda. Selamat datang di Pantai Tanjung Bira. Nah, di sini kita bisa bermain di atas hamparan pasir putih, terus keliling-keliling naik perahu kali ya. Bisa juga, yang pastinya harus dapat foto-foto cantik di sini ya. Yuk! Terletak di ujung selatan Pulau Sulawesi, tepatnya berada di Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba. Pantai Tanjung Bira merupakan pantai pasir putih lembut yang terkenal dengan keindahan pemandangannya, apalagi di sore hari. Pantai Tanjung Bira terletak sekitar 40 km dari kota Bulukumba atau 200 km dari kota Makassar, dengan waktu tempuh sekitar 3-4 jam lamanya. Nah, di pinggir pantai kita bisa lihat beberapa pedagang makanan, peralatan bermain anak-anak, dan perlengkapan berenang, juga pakaian nyaman untuk dipakai di pantai. Sebelum jalan-jalan, ambil-ambil foto-foto di pantai. Nah, biar makin cantik, boleh kali ya kita beli-beli dulu topi atau apa gitu yuk. Ombak tidak terlalu besar, jadi di sini memungkinkan untuk anak-anak bermain pasir. Selain itu, Tanjung Bira juga merupakan tempat yang ideal untuk bersantai dan menikmati keindahan pantainya. Pengunjung dapat berjemur di pasir putih yang lembut sambil menikmati suara ombak. Tapi untuk yang tidak suka hanya berdiam diri saja, nah, sekarang ayo kita nikmati gimana sih indahnya pemandangan di Pantai Bira ini, tapi sambil naik perahu ya. Wah, seru sekali berkeliling dengan perahu di sekitar Pantai Tanjung Bira ini. Oh ya, untuk bisa masuk ke Pantai Tanjung Bira Bulukumba ini, Anda akan dikenai biaya Rp10.000 untuk wisatawan domestik dan Rp20.000 untuk wisatawan asing. Eits, langit udah mulai tampak berwarna kuning nih. Yuk kita selfie-selfie cantik dulu.
Nah, pas kan sore hari kita main di pantai sambil menunggu matahari tenggelam. Afrin Meriana, Sony Harun melaporkan dari Bulukumba, Sulawesi Selatan. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Agi Kurnia Sandi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.